candi ini kabarnya ya dipakai buat peribadatan gitu. peribadatan. Bahkan candi ini sudah dipakai kegiatan 6 kali kegiatan. Kegiatan itu kegiatan Waisak. Bahkan per kegiatan itu melebihi sampai 6.500 umat Buddha. Sepertinya Pak, ini sebelah kanan energi pohon itu manggil-manggil. Ya. Sebetulnya ada apa? Kita panggil Mas Ahmad. Mas Ahmad, kita pengen nanya, sebetulnya energi yang ada di sekitar candi maupun pohon itu tuh mungkin Mas Ahmad bisa menilai. Yang saya rasakan sih di sini mungkin udah lama banget Mas. Ya. Ya ini udah mungkin kayaknya kita sebelum abad 5 sih kayaknya ya, udah agak. Terus di pohon itu ada apa? Lihat binatang ya tadi. Di pohon itu tuh kenapa ada gede gitu? Gede gitu ya, tapi agak putih ya. Kayaknya di situ ngeliat sih kayak macan putih tapi udah uzur banget sih udah. Di sini ada Tengah kan? Iya, ada Iya, di tengah. petapa. Coba komunikasi, ya. Tapi mungkin ini bahasanya udah Sundanya uzur banget sih, ya. Tapi mungkin saya translate sedikit, ya. Oke, ya. Oke. Lampes. Sahan Amina. Assalamualaikum. Untuk memberitahu nama saya. Iya. Aduh. Oh, dia lagi. Abi anuti dia. Sareng saha ya, saha? Sesanya buat kanami soalnya di Sunda kejawen pisan. Oh, tiasa nyebasnya. Mangga. Nana be anu tadi di pali ditu. Nuhun. Be. Nah, be anu pali dia. Nuhun. Mau mah di ngaluruskeun di dia. Nya. Tugas Abi memang tap atas lami ti dia. Nuhun. Iya. Abi aya sanes abadna taruma negara sanes. Satu acana abi. Satu aja nah. Nuhun. Abad 2 man ya. Sanes lebih lami deui. Lebih lami deui. Lebih ke sana. Abi teh gaduh. Keagamaan teh naon? Sejaman. Terang Sang Hyang Tunggal. Sejaman agama tauhid merenya. Mohon Oh iya. satu acan. Satu aja nah. Satu jawab Buddha. Tauhid mohon tauhid mohon. Tuh. Berarti masih sana. Lama banget ya. Iya. Sampurasun. Sampai semangat hatur nuhun. Kang Soleh. Ya. Tadi kita kan di tengah-tengah sawah terus nemuin kampung yang langka gitu ya, Kampung 9. Terus sekarang kita ada di tengah-tengah sawah dan ternyata juga ada candi di tengah sawah. Kalau saya coba untuk interaksi dulu ya. Ini airnya sangat dingin seperti es. Padahal ini musim banjir ya. Tapi airnya harusnya kalau banjir itu nggak seperti dingin kayak itu. Tapi kalau saya lihat kenapa airnya sampai dingin, itu saya melihat kayak dilingkarin berbentuk ular tapi putih. Kalau saya lihat putih, itu melingkarin dari candi ini. Merinding ya di sini ya, Mbak Risa ya. Kang Soleh mungkin mencoba berinteraksi dengan nenek di sini. Tadi saya pada saat masuk ke daerah sini, saya
seperti mendengar atau diceritakan oleh seseorang bahwa ini adalah bagian dari sebuah kerajaan gitu, dan kerajaan itu jauh dari sini, tapi tempat ini dijadikan sebagai tempat beribadah bagi orang-orang yang ada dalam kerajaan tersebut gitu, dan sampai sekarang masih dilakukan seperti itu. Jadi wajar kalau misalkan ada warga sekitar yang melihat ada sosok-sosok yang datang ke sini, datang dan pergi, dan itu bisa bermacam-macam, tidak hanya itu saja tapi banyak sekali, dan mereka pada malam-malam tertentu masih melakukan ibadah di tempat ini. Saya melihat ibadahnya itu seperti bertapa gitu, dan tidak bisa diklasifikasikan sedang melakukan apa, tapi seperti sedang bersemedi, bertapa atau bermeditasi gitu. Apa yang dilihat Mbak Risa dengan Kang Sulepati? Maksudku, saya melihatnya ini adalah salah satu bagian dari sebuah kerajaan, tapi ini adalah tempat beribadahnya. Itu sudah lama sekali. Terus ini juga tadi saya juga melihat ada sosok harimau. Oh, benar. Harimau sekitar sini, di sini. Dan tadi nyundul-nyundul gitu pas kita lagi jalan dari belakang. Benar. Dan apa ya? Ini juga dijaga oleh sosok yang tinggi besar. Iya. Kalau saya sendiri lihat ini ada yang hilang, Pak. Jadi pohonnya saya lihat dulu itu ada 4. Oh, pohonnya ada 4. Betul ya, Pak? Iya, betul. Ada 4 dan situ dinaungi oleh harimau juga 4. Dan sekarang kenapa tinggal 3? Karena satunya ada di situ. Tadi saya rawan di sini juga saya komunikasi. Kenapa cuman 3? Satunya dibilang di atas itu kadang bisa masuk ke dalam candi itu. Terima kasih waktunya, dan mungkin kalau ada tutur kata bahasa perilaku yang orang berkenan ada tim Mister Kejanjaran, mohon maaf. Salam hormat dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa. Terima kasih Bapak. Itu mana? Apa nggak? Kita mau ke bekas penggilingan pabrik padi, Mas. Waduh. Saya ngajak Mbak Nabila aja deh. Itu penasaran, aku juga pengen. Mau ikut Sama Mbak Risa ya. Oke. Oke, pemirsa. Oke, siap. Terus Mister Tukul jualan. Terabaikan, mencekam, dan membuat bulu kuduk berdiri. Inilah sosok bangunan bekas pabrik penggilingan padi yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 1980. Konon di bangunan ini kerap kali orang melihat penampakan perempuan yang bermuka penuh dendam. 2009-2010 ada pameran, kemudian di atas pameran itu kincir angin, ada orang aneh gitu di atas kincir angin sekitar jam 1 malam. Kabarnya dulu terdapat pohon tua tempat bersemayamnya penunggu tanah ini, yang usai ditebang menimbulkan banyak kejadian magis menghantui penduduk sekitar bangunan. Dulu di sini Pak ada pohon besar, pohonnya juga tinggi, nggak bisa dipotong sama orang yang biasa. Kemudian ada orang pintar dipotong di sini, ditebang. Kemudian penunggunya dipindahin ke sini Pak, ke pabrik. Kemudian pabrik itu ambruk Pak. Beberapa saat setelah pohon misterius itu ditebang, bangunan di pabrik mulai runtuh. Sejak itulah pabrik ini mulai berhenti beroperasi. Namun warga sekitar pabrik masih sering melihat sosok wanita misterius yang selalu menampakkan diri jika ada laki-laki yang berani melintasi pabrik ini. Ada misteri apa di dalam pabrik kosong ini, dan siapakah sebenarnya sosok perempuan bermuka penuh dendam tersebut? Kiri kita itu kan saya lihat ada bekas pohon. Yang itu merupakan tempat berkumpulnya lah sosok-sosok astral di sini. Yang itu memang dituakan. Assalamualaikum. Ini kan bekas pabrik penggilingan padi ya Pak ya. Udah lama banget, dari tahun berapa sih Pak? Ya tahun 78. Mungkin awalnya bisa diceritakan Pak tentang kejadian seperti ini dan sampai pabrik ini gulung tikar. Ya dulu ada cerita misterinya, ada pohon apa itu, pohon potat, pohon potat ya, pohon tinggi gitu, tahu-tahu nggak bisa ditebang orang gitu. Dengar pernah ditebang pohon itu Pak.
Betul, ditebang oleh warga sini atau terus ceritanya habis ditebang bertebaran itu sosok-sosok itu sering gangguin masyarakat, penampakan dan sebagainya seperti itu. Bapak antri kita ke dalam ya. Ya Allah. Nabila lihat gak? Bapak lihat gak? Di sebelah kiri itu kan pohon tuh. Iya, iya. Ya kan? Iya. Itu ada sosok yang kayak goyang-goyang itu pohonnya tuh, goyang-goyang. Iya. Terus turun. Astagfirullah, Masya Allah. Kayak kerangka gitu pemirsa. Gini kayak apa monyet gitu ya. Dari setiap sudut ruangan itu didiami. Jadi nanti ketika dibuka mata batin, Mbak Nabila bisa kemana arahnya, bisa bebas. Ya, buka pelan-pelan matanya, jangan dipaksa, pelan-pelan aja, nyantai saja. Terus lihat segala macam arah dari kiri ke kanan terus. Aduh. Terus tahan, jangan takut, biarin aja, nggak apa-apa. Aduh, ya Allah. Bisa cerita dari kiri ada apa sosoknya, dari kanan tengah. Sosok apakah yang dilihat Nabila pemirsa? Terus saksikan Mr. Tukul jalan-jalan. Gede banget. Yang di mana? Mbak Nabila coba yang di mana? Lulusan ya, di atas ya. Dia naik ya, benar. Naik di atas itu, apa di atas tembok itu? Gede banget. Nah, terus, ya Allah, matanya merah, gede. Lihat aja, pelan-pelan aja. Sosoknya, sebutin bentuknya. Astagfirullah. Gede banget dia, matanya merah. Nah, terus panjang. Apanya? Rambut? Nah, terus sebelah kiri. Soalnya banyak, ya, bukan hanya satu aja. Sebelah kiri. Ada cewek juga. Perempuan. Berdiri. Nah, terus amati terus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya ceritakan yang perempuan yang sebelah kiri kita. Enggak. Di atas nyawang gitu ya. Nantang sih. Ya nantang gitu makanya aku nggak suka. Mau ke sana? Mau komunikasi? Saya temenin ya. Dia kayak nggak suka deh kalau banyak lampu kayak gini ya. Ya nggak sih? Benar, ya suka. Hah? Benar. Perempuan ini termasuk penampakan dari sosok-sosok astral atau cicit Pak. Lihat apa? Deket. Astagfirullah, apa itu? Kayak ular kecil itu tuh, hitam. Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya kan? Astagfirullah. Masuk. Ada lubang kecil, masuk. Coba kita ke sana yuk. Berat, Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Diajakin ngikut. Gak mau. Gak mau. Kan ada cewek yang mau ngajakin aku, nggak tahu kemana. Kamu bilang apa? Nggak mau, aku nggak mau. Aku nggak mau ikut kan. Tuh sosok ular itu menyerang dan ekornya itu sampai melilit ke kaki dan akhirnya jatuh dan itu akhirnya saya kembalikan ke alamnya. Perempuan berlari melayang ke atas tapi balik lagi dan menantang dan mungkin saya kejar
saya kejar nggak ada, ternyata dia ngambilin Mbak Nabila, mau ngajak kemana. Dan alhamdulillah Mbak Nabila nggak mau. Kalau terjadi dia mau, terjadi kekacauan dan bisa dibawa kemana-mana. Aku udah nggak kuat bener. Ini karena, aduh ya Allah banyak banget. Dulu aja. Iya. Karena ini rawan banget. Oke ya. Oke, kita langsung keluar aja. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Masih gemeteran. Masih berasa ini. Udah tenang dulu ya. Kang, aduh, enggak, ini bener-bener Nabila pengen nanya beneran tadi ada hubungannya apa sih sama si cewek tadi tuh? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya ya, sekitar sekian puluh tahun yang lalu yang saya lihat ini ada perempuan yang dibunuh. Seperti ada wawalam ya, pemerkosaan atau apa. Ya Allah. Dia melawan, akhirnya. Hah? Iya betul. Bener Pak? Itu betul. Bener? Iya. Kang, bener Kang. Astagfirullahaladzim, terus Melawan, bagaimana? dicekik, tapi ketika udah terjadi ada kematian masih diperkosa. Dia kayak masih merah tuh karena darahnya kali ya. Mungkin dibuang di salah satu tempat di sini ya Pak ya. Makanya jin korinya sering menampakkan. Memang dia nggak jauh-jauh dari sini. Kalau kita di sini nggak pernah ditampakin. Kalau kita masuk lokasi situ pasti dilihatin. Kenapa kok dia pengen banget yang ngajak Nabila buat ikut itu, mau diajak kemana tuh sebenarnya Kang? Dia masih ada rasa dendam, kesumat yang membara yang belum tersampaikan. Dia mau ngedeket banget gitu, kayak mau ngedeket, mau narik saya buat ngikut dia, tapi saya nggak tahu gitu Ya, kan? di arah pojok sana tadi sih. Makanya kalau Mbak Nabila tadi bisa mengikutin, bisa bahaya. Museum Batu Jaya. Di tempat ini tersimpan berbagai benda kuno yang ditemukan saat penggalian situs candi di kawasan Karawang Utara. Konon benda-benda di museum ini memiliki energi magis besar yang tidak biasa. Bahkan orang sekitar percaya situs di tempat ini memiliki kodam penunggu yang sering terlihat menampakkan diri. Di sudut paling belakang komplek museum seringkali terlihat perempuan cantik yang menggoda laki-laki yang melintasi di depan jalan untuk masuk ke dalam bangunan ini. Namun tanpa laki-laki itu sadari, sebenarnya bangunan ini adalah sebuah museum. Oke Kang, sekarang kita udah nyampe di desa Segaran. Konon ceritanya Nabila dengar-dengar simpang siur nih di sini. Ada sosok cewek, wanita gitu, yang suka ngajak cowok-cowok buat datang ke dalam museum ini. Memang kalau saya lihat, Waalaikumsalam. Nah, jadi gimana nih Pak, katanya penduduk sekitar nih kan pada yang bilang banyak diganggu kalau ada cowok-cowok datang langsung ditarik gitu, disuruh masuk ke museum. Jadi saya banyak mendengar cerita dari mereka di sini, katanya banyak muda-mudi yang sering ketemu cewek di sini, lalu cewek itu mengajak si pemudanya itu masuk ke bangunan ini, Mbak. Jadi perasaan si cowok itu, dia tuh merasa seperti bangunan rumah, lah, seperti bangunan rumah, karena dia mau masuk ke bangunan ini. Padahal ini kan sebuah museum ya. Tapi yang diajak cowok aja, hanya cowok aja yang suka diajak ke sini. Cowok ya. Kalau selain perempuan penampakannya apalagi Pak? Kebetulan salah seorang teman saya waktu itu mereka itu nginap di sini, dan waktu itu setelah saya tidur, dia kan belum tidur, jadi dia melihat sosok manusia besar seperti itu, Mbak. Kalau saya lihat dari kacamata batin saya bahwa ini museumnya kan di depan kita ya. Ini halaman. Sebenarnya ini bukan halaman kalau menurut saya. Cuman ini udah mulai masuk ke pintu rumah mereka. Kalau kita masuk sana, kita melihat di situ ada peraduan, ada kamar tidur, ada meja, ada di situ ada juga ada dapur seperti rumah manusia biasa. Jadi gitu ya Pak Pak, Masya Allah.
kok bisa hilang sih? Tadi Itu Kang bener bapaknya kan? ini aja Bener deh. kan? Bener. Aduh. Cuman kok jadi hilang? Gini aja deh. Kita langsung masuk aja ya. Apa mungkin udah di dalam apa bapaknya ya? Tiba-tiba penjaga museum yang menemui Nabila dan Solehpati menghilang misterius. Apa jangan-jangan dia sosok penunggu di tempat ini, pemirsa? Sekarang saya berada di set Cagar Budaya Museum Batu Jaya Karawang, dan di sini kabarnya konon Mbak Risa disimpan barang-barang kuno yang mempunyai kekuatan yang gaib, yang mempunyai kekuatan yang orang biasa tidak memahami. Tapi kalau orang yang tahu kekuatan luar biasa. Gimana menurut Mbak Risa? Yang saya rasakan, Mas Tukul, ini tuh masih satu wilayah dengan candi tadi dan masih dalam satu lingkungan di mana ya kalau mau ke situ pasti banyak juga sosok-sosok yang datang ke sini, ke sana, di sini, ke sana. Mbak Risa, sosok apa yang terlihat lebih dominan atau mungkin yang Mbak Risa lihat sekarang? Sebenarnya saya melihat sosok perempuan. Saya lihat sosok perempuan yang apa ya, dia mungkin ditugaskan untuk menjaga sebenarnya tidak hanya di sini tapi di candi sana juga, dan ya itu paling ngontrol gitu. Tapi dia sekarang ada di sini di belakang kita lebih tepatnya, dan ya itu paling ngontrol gitu. Tapi dia sekarang ada di sini di belakang kita lebih tepatnya. Tidak hanya ada satu, tapi ada dua. Apakah kita langsung Kayaknya kita masuk aja deh, Mas Tukul. Assalamualaikum. Hal mistis apa yang ada di sini? Jadi di sini Pak. Jadi ada salah seorang pengunjung waktu itu, saya memandu pengunjung dan dia suka foto-foto koleksi yang di sini. Ada yang tidak bisa diambil gambarnya. Yang ini Pak, bandul. Kabur gitu? Iya, jadi setelah saya lihat hasilnya, ternyata bandul itu seperti mengeluarkan cahaya. Tapi kalau yang lainnya ini, dia tidak mengeluarkan cahaya. Coba Mbak Risa, mungkin bisa di Kerawang. Sebenarnya ya, sebenarnya si bandul itu tidak maksudnya tidak memiliki kekuatan atau apa, tapi pada saat memotret itu memang di situ sedang ada si penjaga itu. Saya sih melihatnya di sini itu tidak apa ya, kan biasanya ada benda yang ada penunggunya pasti atau apa, tapi ini dijaganya si dua wanita ini, saya melihatnya menjaga semuanya gitu. Sosoknya seperti apa Mbak Risa? Perempuan tapi putih, tapi cuman kayak diselendang-selendang gitu, dan panjang. Pribadi saya sendiri, jadi saya kan suka datang ke museum ini pagi pagi, dan saya suka bersih-bersih di sini. Biasa saya buka pintu ini Pak, buka pintu belakang. Setelah itu kan saya bersih, ambil kemoceng, terus ambil sapu. Jadi perasaan saya itu, saya melihat sosok yang selalu memperhatikan saya di sudut sana Pak. Gimana Bapak melihat sosoknya? Kita ya. Bapak di mana? Boleh cari-cari? Saya dari tadi di sini sama Mas Tukul sama Mbak Risa di dalam. Jangan-jangan tadi yang diceritakan Mbak Risa kadang-kadang di candi sana, kadang-kadang di sini bolak-balik. Ya udah, sekarang gini aja. Yang kita yang tadi lanjutin omongannya Pak ini. Gimana sosoknya ini? Nah, di sini. Kalau untuk bentuknya saya nggak begitu jelas. Pokoknya saya merasa ada seseorang yang melihat saya di sini karena saya sedang kerjakan di sini. Memang kalau saya lihat ini benda dua ini Mas, sama yang di belakangnya Mbak Risa itu, ini saya lihat ada cahaya biru dari atas memancar. Oh, nembus gitu? Nembus. Ini apa ya? Mungkin bisa saya lihat Mas. Kalau saya lihat masih ada hubungannya dengan candi jiwa. Makanya kalau saya lihat Mas belakang situ itu kan dihuni banyak
perempuan, Mas? Saya sih melihatnya, Mas, tetap yang dominan di sini tuh yang dua perempuan itu, dan tapi yang dua-duanya cantik, tetapi yang membedakan dengan wanita yang biasanya kita lihat adalah tingginya yang mungkin sampai 2,5 meter. Mas, tadi kan Mas Nasir bilang kan kalau tadi di depan ada sesosok makhluk besar, tapi bukan di sini, tapi di aula kan? Di aula, belakang, di aula itu ada di belakang, Mbak. Marisa temenin Nabila buat Saya mau sih lihat kayak begitu. penasaran. Nah, pemirsa Mister Tugu Janjan dimanapun Anda berada, apakah yang dikatakan Mbak Nabila ini nanti akan terlihat atau akan diterangkan oleh Mbak Risa seperti apa sosoknya, dan mungkin nanti juga akan divisualkan oleh Kang Sulawati. Ikuti terus Mister Tugu Janjan. Dia masuk tangan, dia masuk. Ya, dia sedang berinteraksi dengan sosok putri yang tinggi itu, dan beliau menyuruh kita untuk masuk. Jadi pada saat gerbang dialognya dibuka itu, otomatis banyak, selain dari si putri ini, banyak juga yang ingin berkomunikasi dengan kita gitu, ingin mencapaikan sesuatu, tapi jadinya pun dari mana-mana gitu. Tidak hanya yang sebenarnya ingin kita lihat pada awalnya, tapi kedatangan itu seperti apa ya, kayak ngundang, dan pintu gerbang itu dibuka gitu antara kita dengan mereka. Pak, nih kalau di sekitar sini tuh memang di aula ini tuh ada apa sih sebenarnya? Waktu itu kan saya sudah tertidur sama teman saya yang satunya, dan dia sedang mengerjakan pekerjaan dia. Tiba-tiba dia melihat sosok makhluk dengan tubuh besar, hitam, dengan matanya, kata dia sih matanya merah. Dia kayak pengen masuk gitu, tapi nggak tahu, biasanya kayak pengen masuk aja. Kalau saya bisa bilang, saya sendiri saya nggak begitu mengerti apa yang dia bicarakan gitu, karena bahasanya berbeda gitu dengan kita, tapi hanya mencoba menerjemahkan gerak-geriknya beliau aja sih gitu. Sebenarnya bukan putrinya gitu, tapi jika dalam suatu kerajaan ada permaisuri atau apa, itu selalu ada pengiringnya gitu. Ada 2 orang pengiring di belakangnya, dan itulah beliau. Candi Jiwa ini adalah salah satu tempat yang sering didatangi oleh kaum kerajaan pada saat itu, dan mereka berdua merupakan salah satu yang disuruh oleh rajanya atau ratunya untuk menjaga ini. Pak, emang katanya ada kejadian-kejadian gitu di toilet itu emang? Iya, Mbak, selain kejadian manusia besar itu juga sering terdengar ada ini seperti orang mandi lah di dalam toilet ini. Apa kita mau coba ke sana yuk, Mbak? Boleh. Jadi ada mata yang lihat dari luar kan? Itu dari luar. Dia melotot gitu mata. Ya. Itu sosok yang sering ada di sini atau dari itu dari luar sana gitu. Sebenarnya yang sosok-sosok yang justru di dalam sini, terus yang ada di sekitar sana ini juga sebenarnya mereka bukan tipikal sosok-sosok yang suka melakukan seperti itu. Kenapa? Ngerasa apa? Ini mah perempuan nih masuk nih dari luar. Ada yang minta tolong nggak? Ada yang minta tolong nggak? Ya. Kenapa? Kenapa?
Tirsanya Rios. Dia ada yang mencoba masuk ke dalam badannya Nabila dan Nabila juga saya melihat dia berusaha untuk biar dia gak masuk gitu. Kasian banget Mbak. Dia mati di sana. Kasian banget dia. Kenapa? Jangan dimasukin. Sosok perempuan yang merasuki tiba-tiba keluar dari tubuh Nabila, sehingga Nabila pun limbung jatuh ke tanah. Apa yang dirasakan Nabila, pemirsa? Kau bisa cerita nggak flashbacknya itu dia kenapa? Tadi aku cuma lihat mata, dia melotot ke aku. Suami, saya ingin membahagiakan orang tua saya, dan entah kenapa sampai sekarang ini masih menggantung, dan saya masih memiliki dendam yang sangat besar. Yang saya lihat pada saat itu dia ditarik beramai-ramai dan digantungkan secara paksa di atas sebuah pohon yang tinggi, dan disaksikan oleh banyak orang itu tertawa-tawa. Nabila, kenapa? Bukan. Tadi Mbak Nabila tuh udah sempat dibuka mata batinnya dan dicoba untuk berdialog dengan yang ada di sini, tapi ternyata gerbang dialog itu dibuka, ternyata menghadirkan banyak sekali makhluk yang ingin masuk ke dalam tubuhnya Nabila. Sebaiknya kayaknya kita keluar dari sini, Pak. Mendingan kita ngelihat lukisannya Kang Soleh Pati gimana tentang tempat ini. Oh iya, setuju. Okay. Saya akan memvisualkan di dalam kanvas sosok-sosok astral yang ada di sini. Saya akan menggunakan mediator Mas Ahmad untuk bisa berinteraksi kepada sosok-sosok yang di sini. Siapa? Kenapa Anda sering ke sini? Candi saya dibawa ke sini. Yang berupa apa itu? Batu-batu. Batu-batu. Sebelah mana itu? Boleh tahu? Sebelah sana. Oh, di sini.
perempuan itu bukan tinggal sini tapi sering mampir di sini karena apa? Ini aslinya ada di Candi Jiwa ya. Anda ini sebenarnya satu keluarga ada berjumlah berapa orang? Berapa sosok? Ada 5. Karena merasa tempat tinggalnya dibawa ke sini, jadi beliau suka mondar-mandir di sini. Itulah sekilas tentang kejadian tadi, akan saya gambarkan di dalam atau di atas kanvas. Ini gimana nih Kang Srepati? Ini kayak kelihatan malah kayak putri-putri orang penari ini. Saya tanyain, ternyata asalnya dari Candi Belanda. Nah, di situ karena apa? Dia tinggal di sini. Mundar-mandir bukan tinggal di sini, karena batunya ada yang dibawa ke museum. Jadi kayaknya barangnya ada di sini, jadi sering ditengokin gitu. Dan cinta sama tempat tinggalnya itu, Mas. Jadi saya tanyain lagi, dan jumlahnya ada 5 saudaranya. Ini salah satunya, ini yang paling dominan lah di yang sosoknya tadi yang dilihat oleh Mbak Nabila itu kan matanya merah terus tinggi terus rambutnya panjang, ini kok beda ini? Mungkin ini yang kan tadi juga memang tempat ini didominasi oleh perempuan, Mas, dan mereka ini ya salah satunya gitu. Yang saya dan Mbak Nabila lihat itu yang ada di sini juga gitu. Tadi kan Bapaknya tadi mengalami kerasukan, apa yang dirasakan tadi di kamar mandi itu situ? Iya Mas, jadi tadi sempat nggak sadar ya aku Mbak ya. Jadi aku nggak ngerti, tiba-tiba begitu buka toilet, buka itu aku langsung disambut sama mata yang lotot banget. Itu kayak pengen masuk ke aku dan nangis. Sakit yang benar-benar sesek banget, nyesek sakit banget gitu. Terus badan rasanya berat banget, udah aku nggak tahu deh gimana. Apa yang Mas Nasi sering lihat atau apa ini gimana nih? Ya kalau untuk saya, kalau saya melihat dari lukisan ini ya kayaknya seperti ada suatu kebenaran gitu kan. Karena di sini kan di museum ini karena banyak masyarakat sini yang melihat bahwa wujud itu adalah perempuan. Terima kasih Pak Nasi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta ya. Nah pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, ambil sisi positif dari tontonan Mister Tuko Jalan-Jalan, negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan.